warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita berjumpa lagi, masih tetap belajar IPA. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Tetap semangat ya untuk belajar. Nah, seperti biasanya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian menstruasi, kemudian siklus menstruasi, tanda dan gejala menstruasi, serta gangguan menstruasi. Menstruasi adalah pelepasan endometrium yang disertai dengan perdarahan dan terjadi pada setiap bulan. Kecuali pada saat kehamilan, tidak akan terjadi menstruasi. Siklus menstruasi terjadi setiap bulan dan berlangsung secara terus-menerus. Menstruasi biasanya terjadi pada anak berusia 11 tahun dan berlangsung hingga usia 45-55 tahun. Normalnya, menstruasi berlangsung selama 3-7 hari. Pada saat menstruasi, 95% perempuan akan kehilangan 60 mili darah. Artinya, pada saat menstruasi akan banyak kehilangan zat besi sehingga akan menuju ke arah anemia. Selanjutnya kita bahas tahap-tahap menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi. Kedua, fase praovulasi. Ketiga, fase ovulasi. Dan keempat, pasca ovulasi. Kita bahas fase pertama, yaitu fase menstruasi. Fase menstruasi ini terjadi kurang lebih selama 7 hari, dan fase ini terjadi karena berkurangnya kadar hormon estrogen dan progesteron. Kemudian pasokan oksigen berkurang, sehingga sel-sel di dinding rahim akan mati, yang menyebabkan arteri meluruh sehingga terjadi perdarahan. Fase kedua yaitu fase praovulasi, yaitu masa pembentukan dan pematangan ovum di dalam ovarium dipicu dengan meningkatnya kadar estrogen. Fase praovulasi ini terjadi pada hari ke-7 sampai ke-13 sesudah menstruasi. Fase ketiga yaitu fase ovulasi atau disebut sebagai masa subur seorang wanita. Kenapa disebut sebagai masa subur? Karena pada masa ini, di mana sel telur yang sudah matang siap untuk dibuahi, dan kemungkinan besar pada fase ini akan terjadi kehamilan. Nah, kapan fase ovulasi ini berlangsung? Yaitu pada hari ke-14 dari hari pertama menstruasi. Saya garis bawahi di sini bahwa pada hari ke-14 dari hari pertama menstruasi, sel telur telah matang dan siap untuk dibuahi. Jika sel telur ini bertemu dengan sperma, maka akan terjadi proses kehamilan. Fase keempat yaitu fase pasca ovulasi. Pada fase ini terjadi peningkatan hormon estrogen dan progesteron sehingga dinding rahim mengalami penebalan untuk mempersiapkan kehamilan. Pada fase ini, jika sel telur tidak dibuahi, maka akan terjadi penurunan produksi hormon sehingga menyebabkan sel-sel di dinding rahim akan meluruh dan terjadi pendarahan. Inilah yang disebut dengan menstruasi. Dapat disimpulkan bahwa menstruasi terjadi karena tidak terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Hal ini menyebabkan dinding rahim yang telah menebal akan luluh dan terkikis bersama dengan sel telur yang tidak dibuahi. Coba kalian amati gambar siklus menstruasi berikut ini. Pada saat sel telur telah matang, maka akan terjadi peningkatan hormon LH dan hormon estrogen. Kemudian jika sel telur yang telah matang keluar dari ovarium, maka akan memicu peningkatan hormon progesteron sehingga dinding rahim akan menebal untuk mempersiapkan kehamilan. Demikian anak-anak materi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita berjumpa lagi pada materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.